Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas siapa? Oh ya, Andre, silakan dipimpin doa. Siap, gerak, hormat, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional ya. Semuanya mohon berdiri ya. Yang keras ya anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Maaf tadi jaringannya muter-muter ya. Nggak apa-apa, kita nggak pakai musik. Nah, sekarang hari ini siapa yang tidak masuk? Bagian absensinya siapa? Tina. Oh iya. Irfan sama Jasmine. Irfan keterangannya apa? Izin. Kemana dia? Ada suratnya ya? Kalau siapa satunya lagi? Jasmine sakit. Sudah berapa hari tidak masuk? 2 hari. Dari kemarin ya? Ada surat keterangan dokternya? Ada. Oh iya. Ya anak-anak, jaga kesehatan ya anak-anak ya. Tadi Tina kok masih pagi sudah menguap. Bangun jam berapa tadi? Jam berapa? Sudah ngantuk masih pagi. Nah, pasti kemarin tidurnya terlalu malam ya. Nah, kalian pernah diingatkan Bapak Ibu Guru tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Nah, itu yang membuat kita bisa belajar lebih efektif. Yang pertama apa? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertama kali, bangun lebih awal, lebih pagi. Paling pagi jam berapa anak-anak? Jam 5. Oh ya, bagus kalau jam 5. Setelah bangun pagi, yang kedua? Hah?
beribadah. Masa belum beribadah langsung sarapan? Beribadah yang kedua ya. Semuanya agamanya Islam kan? Nah, sholat 5 waktu ya? Insya Allah. Ya, kalian kan sudah balik, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga. Walaupun jalan-jalan sebentar, diutus ibunya untuk nyapu, itu juga termasuk olahraga. Setelah itu yang keempat, ya makan yang bergizi. Baru sarapan itu, Tin, ya. Setelah itu, kalian sudah sarapan semua ini? Sudah, alhamdulillah. Setelah sarapan, apa? Belajar dengan giat. Ya, belajar. Tadi malam belajar apa tidak? Belajar. Sudah tahu ya, nanti kita akan belajar tentang bab apa? Tahu ya? Tahu ya, bagus. Sekarang yang keenam, kurang 2. Bermasyarakat. Sekarang kalian dengan perkembangan teknologi, anak-anak sekarang masih kecil sudah main HP terus. Lupa akan bersosialisasi dengan teman. Ya kan, soalnya sudah asik main HP sendiri. Jangan ya, ada waktunya sendiri ya main HP ya. Nah, setelah yang bermasyarakat, yang terakhir adalah tidur lebih awal. Jangan tidur terlalu malam. Nanti kalau kalian tidur terlalu malam, bangunnya juga kesiangan. Nanti ngantuk seperti Tina. Gimana, Tin? Masih ngantuk? Enggak. Ya, biar enggak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Ya, nanti ikuti instruksi dari Bu Alim. Ya, kalau Bu Alim bilang tepuk 1. Ya, ingat tepuk 1. Ya, kalau Bu Alim bilang tepuk 2, langsung kalian tirukan tepuk 2. He. Ya, tepuk bahu temannya yang sebelah kanan. Ingat, kanan. Berarti kalau sebelah sini kanannya tidak ada. Cukup tangannya begini saja. Itu tadi tepuk 2. Sekarang tepuk 3. Tepuk 3-nya tepuk H, bilang H, tepuk sebelah kiri. Bahu sebelah kiri. Paham sampai sini? Mari kita berdiri ya. Nah, berdiri. Sudah siap semuanya? Ya. Dengarkan baik-baik instruksi dari Bu Alim ya. Tepuk 1. Ayo, ketinggalan. Fokus, fokus. Ya, kita ulangi lagi ya. Tepuk 1. Nah, tepuk 2. Hei. Sebelah kanan ya. Tepuk 3. Ha. Salah. Kurang fokus ini ya. Sekarang tepuk 3. Ha. Lah, kurang bagus ya. Sekali lagi ya, fokus. Dengarkan instruksi dari Bu Alim. Tepuk 1. Nah, benar. Tepuk 3. Ha. Sudah? Sekarang sudah semangat? Sudah bisa fokus? Sudah? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Ya, silakan duduk lagi. Nah, di sini siapa yang tahu perangkat keras atau hardware? Pernah dengar? Pernah. Di mana dengarnya? Di HP atau di mana? Atau pernah membaca buku? Membaca buku juga ya? Oh ya. Oh, ini tadi video yang tadi ya? Baru. Ya.
Tadi muter-muter ternyata sudah selesai baru menyala. Tidak apa-apa. Ya, tadi Bu Alim bertanya tentang apakah kalian pernah mendengar tentang perangkat keras atau hardware. Apa sih perangkat keras itu? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, Bestari. Sebentar. Ada pengumuman dari sekolah. Oh iya, itu tadi ada pengumuman sebentar ya. Ya, Bestari. Komponen fisik dari sebuah komputer. Ya, benar. Mungkin ada yang menambahkan lagi dari belakang mungkin? Atau oh iya, Radit. Komponen fisik dari komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Yang bisa dilihat dan disentuh. Berarti nyata ya wujudnya ya, Dit ya. Ya, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Contohnya perangkat atau komponennya? Mouse, ya, mouse. Bisa disentuh ya mouse-nya ya. Selain mouse apa? Keyboard, ya. Keyboard juga bisa disentuh. Lainnya, belakang. Apa? Yang bisa disentuh? Apa? Printer, ya. Printer juga bisa disentuh. Ini seperti ini ya, printer ya. Mungkin ada yang lainnya? Ya? Monitor, benar. Itu tadi contoh-contoh yang dikatakan temanmu itu semuanya wujudnya nyata. Bisa disentuh. Mengerti ya dari sini ya? Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang sistem komputer, yaitu tentang perangkat keras atau hardware. Di sini Bu Alim akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menggambarkan skema dasar perangkat keras. Nanti diharapkan kalian bisa mampu menggambarkan skema dasar perangkat keras. Berikutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis perangkat keras. Kalian bisa menyebutkan jenis-jenisnya, mengidentifikasinya ya. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan fungsi utama dari masing-masing perangkat. Setiap perangkat memiliki fungsi yang berbeda-beda. Diharapkan nanti kalian tahu dan mengerti. Yang berikutnya, terakhir yaitu peserta didik mampu mengelompokkan perangkat keras berdasarkan fungsinya. Bisa mengelompokkan mana yang input, mana yang output, mana yang proses, mana yang penyimpanan. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Tidak, ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahapan pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Di sini nanti Bu Alim sudah menyediakan LKPD untuk kalian. Yang isinya tentang masalah yang nanti akan kalian diskusikan. Ya. Yang kedua yaitu mencari informasi atau solusi secara online. Ini kita kan di lab komputer, di depan kalian juga menghadapi komputer. Jadi nanti kalian bisa mencari informasi lewat Google. Sudah bisa semua kan lewat Google ya? Atau mungkin dari buku yang dari perpus bisa untuk menyelesaikan LKPD itu. Ya. Yang berikutnya yaitu mendiskusikan hasil pencarian dengan kelompok lain. Nanti kalian membentuk kelompok. Kemarin sudah pernah membentuk kelompok kan di bab sebelumnya. Nah, nanti membentuk kelompok. Di kelas ini satu kelas kemarin membentuk kelompok menjadi berapa? 4 atau 4. Ya, nanti kita membentuk kelompok. Setelah itu kita mempresentasikan hasil dari diskusi. Nanti Bu Alim akan menunjuk kelompok mana saja yang maju ke depan. Siap ya?
Nah, yang berikutnya yaitu mengevaluasi hasil diskusi. Nanti dari temanmu yang presentasi di depan, kalian yang mengevaluasi, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada tanggapan, atau ada yang kurang dari presentasinya, bisa kalian tanyakan ke kelompok yang presentasi. Ya, paham ya? Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya ini, persepsi dan motivasi. Kalian tahu ini gambar apa? Toko. Toko apa itu? Toko tentang media komputer yang menjual macam-macam peralatan komputer. Mulai dari perangkat keras, mulai dari servis juga ada. Jasanya untuk pengetikan, untuk scan juga ada. Nah, di sini mungkin ada yang kepengen nantinya kalau sudah lulus sekolah, membuka usaha. Adakah yang kepengen begitu? Ada? Ada ya. Nanti bisa dengan kalian mengerti atau memahami dari perangkat keras. Jadi nanti kalian mau jualan apa? Jualan printer, jualan komputer, atau jasa perbaikannya. Ya, diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami itu. Ya. Selanjutnya Bu Alim punya video. Nanti kalian cermati video tersebut. Semua sudah bawa buku dan alat tulis? Nah, nanti dicatat ya, poin-poin pentingnya. Diperhatikan yang belakang Andika, perhatikan ya. Kok ngantuk aja Dika? Nggak. Oh. Nah, kita putar video. Semoga tidak muter-muter lagi ya. Nah, diperhatikan. Komputer terdiri dari beberapa bagian utama yang kelihatan Radit? menjalankan berbagai fungsi. Bagian-bagian utama komputer adalah sebelah sana kelihatan ya? perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Perangkat keras, hardware. Hardware merupakan semua komponen fisik yang menyusun komputer. Secara garis besar, hardware komputer dikelompokkan sebagai berikut. A. Input device. Input device, perangkat input, adalah perangkat keras. Nah, dicatat ya bagian-bagian terpentingnya. Perangkat ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dari pengguna ke sistem komputer yang kemudian diproses oleh perangkat lunak atau aplikasi yang berjalan di komputer tersebut. Berikut adalah beberapa contoh input device yang umum digunakan. 1. Keyboard. Digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan perintah lainnya di dalam komputer. Terdiri dari tombol-tombol yang mewakili karakter dan fungsi tertentu. 2. Mouse. Perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan cursor dan memberikan perintah secara cepat pada komputer dengan hanya menekan tombol pada mouse. 3. Scanner. Digunakan untuk memindai gambar atau teks dari dokumen fisik dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer. 4. Mikrofon. Mengubah suara menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer. Digunakan dalam aplikasi seperti rekaman suara, percakapan video, atau pengenalan suara. 5. Webcam. Digunakan untuk mengambil gambar atau video dari pengguna dan mengirimkannya ke komputer untuk komunikasi video atau pemrosesan gambar. 6. Barcode scanner. Digunakan untuk membaca perdebatan, barcode, pada produk dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses, sering digunakan di supermarket atau gudang. B. Process device. Proses device adalah sebuah perangkat yang digunakan oleh komputer untuk memproses atau mengolah data. 1. Prosesor. Prosesor atau biasa disebut dengan CPU, Central Processing Unit, merupakan otak dari komputer. Rata-rata CPU sekarang ini sudah memiliki beberapa core. Makin banyak core yang dimiliki CPU, makin banyak data yang bisa diproses secara bersamaan sehingga kualitas input yang terasa enteng. 2. VGA, Video Graphics Adapter.
Sebuah standar perangkat keras grafis yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat tampilan seperti monitor. Dia mengatur bagaimana gambar dan teks ditampilkan di layar dan juga berfungsi untuk memproses sinyal video dari komputer ke monitor. 3. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua perangkat keras lainnya dalam komputer. Ini memungkinkan komunikasi antara CPU, RAM, hard drive, dan perangkat lainnya. 4. RAM, Random Access Memory. RAM adalah hardware yang terdapat dalam perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Informasi yang disimpan dalam memori jenis ini hilang ketika card daya terisi atau laptop dimatikan. J. Output Device. Output device, perangkat output, adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami atau digunakan. Output ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau bahkan data yang dicetak atau diproyeksikan. Berikut adalah beberapa contoh output device yang umum digunakan. 1. Monitor. Digunakan untuk menampilkan informasi secara visual dalam bentuk teks, gambar, atau video. Monitor umumnya memiliki layar LED atau LCD dan digunakan untuk berinteraksi dengan antarmuka komputer. 2. Printer. Perangkat ini mengubah informasi digital dari komputer menjadi format fisik, seperti kertas. Ada beberapa jenis printer, seperti printer inkjet, laser, dan dot matrix. 3. Proyektor. Menampilkan gambar atau video dari komputer ke permukaan besar, seperti dinding atau layar. Sering digunakan dalam presentasi atau untuk menonton film di ruang besar. 4. Speaker. Digunakan untuk menghasilkan suara atau audio. Speaker menampilkan output suara dari komputer, seperti musik, efek suara, atau suara dari video. 5. Earphone. Earphone atau earphone adalah perangkat luaran komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara atau audio secara pribadi dan langsung ke telinga pengguna. 4. Storage device. Perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi digital. Perangkat ini memungkinkan komputer untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, file pengguna, dan data lainnya, baik secara permanen atau sementara. Berikut adalah beberapa jenis perangkat penyimpanan komputer. 1. Hard disk. Perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan berputar magnetik untuk menyimpan dan membaca informasi. HDD adalah salah satu jenis perangkat penyimpanan permanen yang paling umum digunakan dalam komputer untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. 2. SSD. SSD, Solid State Drive, adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi memori flash untuk menyimpan data tanpa bagian yang bergerak, berbeda dengan hard disk drive, HDD, yang menggunakan piringan berputar untuk menyimpan dan membaca data. SSD menawarkan performa yang lebih cepat, lebih tahan lama, dan lebih efisien dalam hal penggunaan daya dibandingkan dengan HDD. 3. Flash disk. Perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan memori flash, jenis memori semikonduktor, untuk menyimpan dan mentransfer data. Flash disk dapat dipasang langsung ke port USB pada komputer, laptop, atau perangkat lain, tanpa memerlukan sumber daya eksternal. Flash disk sering digunakan untuk pemindahan file, backup data, atau sebagai media penyimpanan cadangan. 4. CD, DVD. CD, compact disc, dan DVD, digital versatile disc, adalah jenis media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data dalam format digital. Meskipun keduanya berfungsi untuk tujuan yang serupa, ada perbedaan signifikan dalam kapasitas penyimpanan, kecepatan, dan penggunaannya. Nah, sudah dicatat tadi poin-poin pentingnya? Mungkin ada kesulitan atau pertanyaan dari video? Belum ada? Belum ada. Ya, sekarang kita kembali ke materi dulu. Nah, tadi di video sudah dijelaskan komponen utama sistem komputer. Di situ ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan pengguna. Di sini, perangkat keras yaitu bagian fisik komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan
mouse, seperti yang disebutkan temanmu tadi. Ya, perangkat lunak adalah program dan aplikasi yang membuat komputer dapat menjalankan tugas. Kalau perangkat keras itu nyata, terlihat dan bisa disentuh, beda dengan perangkat lunak. Dia tidak terlihat dan tidak bisa disentuh. Kan ada di dalam. Ya. Yang ketiga, pengguna. Orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer, seperti kita yang menggunakan komputer. Nah, perangkat keras di sini hardware, contohnya ada CPU, terus ada RAM, ada hard drive, ada monitor, keyboard, dan mouse. Semua dari perangkat keras ini memiliki fungsi yang berbeda. Ini cara kerja sistem komputer dibagi menjadi 4, yaitu input, proses, output, dan penyimpanan. Yang pertama, input. Data dimasukkan ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse. Di sini kalian pas mau ngetik, atau mau membuat surat misalnya menggunakan keyboard untuk memasukkan data. Itu namanya input. Yang kedua, diproses, sama CPU diproses datanya dan dimasukkan. Setelah itu dikeluarkan, output. Setelah pemrosesan tadi ditampilkan melalui monitor sehingga kalian bisa melihat, oh tadi saya tekan di keyboard O, keluarnya O. P, keluarnya P. Atau perangkat lainnya, misalnya selain di komputer, misalnya inputnya lewat mikrofon, yang dikeluarkan nanti apa outputnya? Suara. Jadi semuanya ada input, ada output. Ya. Terus penyimpanan yang keempat. Data bisa disimpan di hard drive atau media penyimpanan lain. Kalian sudah sering toh lihat yang kecil flash disk. Nah, itu sering dibawa kan kemana-mana mudah. Kalau dulu masih pakai disket yang kotak. Kalian pernah tahu disket? Nah, dulu CPU-nya besar juga seperti ini, yang di depan ini. Terus disketnya dimasukkan. Tapi ruangnya tidak terlalu besar. Kalau sekarang flash disk kan kapasitasnya ada yang besar juga. Atau pakai hard disk eksternal. Nah, setelah itu kita akan, nah ini, fungsi sistem komputer. Fungsinya apa sistem komputer itu? Yang pertama yaitu mengolah data. Sistem komputer membantu dalam memproses data dan informasi dengan cepat. Cepat tuh prosesnya, kalian setelah mengetik belum ada berapa detik aja, kita 1 detik langsung muncul. Nah, itu mengolah data dengan cepat. Komunikasi memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet, email, atau media sosial. Yang ketiga yaitu penyimpanan data. Sistem komputer menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja. Kalau data sudah kalian simpan, misalnya sudah ditutup, terus kalian, duh ya, saya mau buka lagi. Dibuka lagi, muncul lagi. Cepat atau lama? Cepat kan? Ya, kita lanjut lagi. Sekarang Bu Halim ada pertanyaan. Nanti angkat tangan ya yang jawab ya. Tidak usah takut, salah tidak apa-apa. Ya. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan juga lewat video tadi dan juga keterangan dari Bu Halim, ya. Konsentrasi sekarang. Komponen utama yang dianggap sebagai otak dari komputer adalah A. Monitor, B. CPU, C. Mouse, D. Keyboard. Mungkin dari deretan sebelah selatan, perwakilan apa? B. Dari sebelah sini. Jawabannya
Pilih mana? B juga. Ini yang sebelah sini cuma 3 ya. Berapa? Apa? Pilih A, B, C, D. B juga. Nah, kalian jawab CPU. Ya, kita lihat jawabannya yang benar. Ya, benar. Komponen utama yang dianggap sebagai otak dari komputer adalah CPU. Ya, berarti kalian memperhatikan video tadi benar-benar ya. Yang selanjutnya, program yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu di komputer disebut apa? A. Hardware, B. Browser, C. Aplikasi, D. Monitor. Sebelah sana, yang lain selain Tina. A. Hardware. Sini, Vito, apa Vito? Aplikasi, C. Nah, beda ini. Yang sana? B. Browser. Nah, beda-beda ya. Ini A, ini C, itu B. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Yang betul C. Tadi kelompok mana C? Sini. Nah, Vito. Bentar. Aplaus buat Vito. Nah, ada pertanyaan lagi. Sebuah komputer yang dapat dibawa kemana saja disebut apa? A. PC, B. server, C. laptop, D. CPU. Sebelah sana, belakang Dika. Apa Dika? A. PC, ya. Puri? Oh, Adit. C. laptop. Yang sana? C. laptop. Kita lihat jawabannya. Laptop. Tidak apa-apa ya, sebelah selatan. Salah. Ya, PC itu yang seperti ini. Yang besar. Kalau laptop bisa dibawa yang seperti Bu Alim pakai untuk presentasi ini. Ya, paham Dika? Nah, gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Pertanyaan berikutnya. Perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil proses komputer adalah A. mouse, B. monitor, C. keyboard, D. printer. Mungkin sebelah sana dulu. B. monitor. Sini, belakang. Puri? B juga. Yang sini? D. printer. Nah, kita lihat jawabannya. Tadi poinnya berapa? Sebelah sana sudah, oh masih 1 ya, benar 1. Sebelah sini 2, sebelah sana 2 juga. Nah, kita lihat jawabannya. Monitor. Perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil proses komputer adalah monitor. Kalau printer untuk apa? Untuk mengeluarkan kertasnya, nanti ada kertasnya. Beda ya? Enggak apa-apa. Semangat-semangat. Berikutnya masih ada lagi. Perangkat input yang sering digunakan untuk mengetik di komputer. Wih, gampang ini. A. mouse, B. monitor, C. keyboard, D. printer. Sebelah tengah dulu. Tengah dulu. Gantian. Belakang sendiri. Fitri. Oh, Amel ya. Amel, lupa saya. Amel. C. keyboard. Sebelah sini. Dika tadi kayak yang tanda. Ya, C juga. Yang sini? C. Kira-kira jawabannya apa? Ya, benar. C. Karena kalian sering menggunakannya ya. Nah, sudah habis pertanyaannya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah ini kita akan memulai tahapan dari pembelajaran itu yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Bu Alim sekarang punya LKPD. Ya, nanti tak bagikan. Sebelum saya bagikan LKPD-nya, kalian membentuk kelompok dulu ya.
Ya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, hati-hati. Di bawahnya ada kabel kalau ngangkat kursi ya. Dika, kamu di sini. Kelompoknya Tina toh? Nah, sini. Hati-hati lah ya. Banyak kabel soalnya di bawahnya. Ayo, silakan duduk. Sudah membentuk kelompok. Di sini nanti Bu Alim sudah menyediakan bahannya, yaitu kertas plano dan alat tulis dan juga lem untuk dalam pengerjaan LKPD ini. Di sini ada yang sudah membawa gunting ya. Nanti bergantian ya. Ini Bu Alim cuma ada 2 guntingnya. Ini lemnya. Dari yang ini kelompoknya Tina, ini kelompoknya Puri. Semua sudah menerima kertas plano, di spidol. Nanti bisa kalau mau warna lain pinjam kelompok lain. Ini lembar LKPD-nya. Ini untuk kelompok. Tina sampai Bestari. Ya, dibaca dulu LKPD-nya. Itu komputer ada jaringan internetnya, jadi kalian bisa melakukan pencarian juga kalau mungkin dibutuhkan. Bisa lihat, buka Google Chrome ya, melakukan pencarian di situ. Kelompoknya sudah. Dicermati dulu, nanti dibagi tugasnya ya. Semua kebagian tugas. Jangan ada yang tidak mengerjakan, tidak ikut membantu. Di sini Bu Alim akan mengambil nilai juga dari cara kalian untuk kerja kelompok. Tidak hanya hasilnya saja, keaktifan di dalam kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 nanti untuk menggambarkan skema ya. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi komponen perangkat keras. Yang berikutnya ada yang menyebutkan nama-nama dari perangkat keras beserta fungsinya. Itu nanti sudah ada gambar yang Bu Alim sediakan di LKPD, nanti digunting, terus sebutkan itu komponen apa, ditulis, buat yang menarik untuk presentasinya, ya dihias enggak apa-apa, itu ada spidol warna kan. Nah, silakan mengerjakan, silakan berdiskusi. Ya, ya. Gimana? Apakah boleh mengerjakan di sana? Oh, karena di sini tidak cukup, ya enggak apa-apa. Waktu yang Bu Alim berikan di sini 30 menit kira-kira cukup ya? Cukup ya?
Nanti kalau sudah, Bu Halim akan tunjuk yang mana, kelompok mana dulu yang harus presentasi. Yuk, silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh diajukan. Gunakan komputer yang ada di depanmu, Ca, kalau diperlukan ya. Sudah, kamu mengelompokkan ya. Apakah itu mana isi KBD-mu? Dikelompokkan. Oh ya, tukar warnanya, boleh. Ada kesulitan? Enggak, ya. Nanti kerjakan. Ini nanti bisa digunting, bisa ditempelkan, boleh. Sambil nanti siapa ketuanya untuk membuka presentasi sebagai moderator disiapkan. Mungkin ada yel-yel untuk kelompok, boleh? Biar lebih bersemangat lagi. Ya. Misalnya kelompok 1, gitu, enggak apa-apa. Kan sepenting kekompakan juga. Mana, sudah dibagi tugasnya? Ya. Sedang dikerjakan. Apa duduknya dipindah situ? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kursinya dipindah situ. Nanti setelah selesai dikembalikan lagi sini. Ini soalnya apa? Macam-macam perangkat. Oh, macam-macam, ya. Dicari di Google, bisa. Di kertas plano ditulis ya nama kelompoknya ya. Nah, cukup kan?
Itu kamu bagian yang mana itu? Menempel atau mencontreng sebelah sana? Ya. Ini gambar apa ini? SSD. Kalau nggak cukup ditaruh di baliknya nggak apa-apa. Nanti pas presentasi dibalik gitu ya. Soalnya ini kebesaran ini. Bagian apa Dika? Bagian nyari jawaban. Oh, nyari jawabannya.
Sudah disiapkan zelnya? Kelompok 2? Ya. Yang singkat aja. Dika nanti. Pemimpinnya berarti.
Sudah berapa persen pengerjaannya? Ya, Andre, ada pengumuman, Andre? Ambil buku prestasi Buku prestasi. Oh, setelah MBG. oh iya. Nanti enggak apa-apa kan setelah pembelajaran ini? Oh iya. Cuma itu saja? Apa? Semuanya atau perwakilan atau? Semuanya. Semuanya. Diumumkan dulu, diumumkan dulu. Tadi apa? Pengumumannya yang disampaikan di sana. Teman-temannya biar tahu. Diumumkan di sini. Nah, berdiri diumumkan. Apa? Disuruh mengambil buku prestasi. Oh, buku prestasi. Ya. Nanti setelah pembelajaran ini ya. Sudah? Ayo. Kelompok mana yang siap duluan? Kelompoknya Furi? Furi, sudah siap?
Diskusi kami. Kami akan mempresentasikan tentang perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik dari komputer. Perkenalan dulu namanya kelompok. Perkenalkan, nama saya Devina Tingis. Perkenalkan, nama saya Rifana. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Aulian Khadijah. Perkenalkan, nama saya Jika Nawawi. Perkenalkan nama saya Andika. Ya, silakan dimulai. Kalian bisa melihat gambar-gambar di samping ini. Di nomor pertama ada gambar LCD. LCD termasuk dalam kategori perangkat keras. Fungsinya untuk menunjukkan gambar atau video dari komputer. Gambar kedua, monitor. Monitor termasuk dalam kategori perangkat keras. Mereka berfungsi untuk menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, dan video. Nomor ketiga adalah touchpad. Touchpad adalah perangkat keras yang termasuk dalam kategori perangkat Bluetooth dan berfungsi untuk menggunakan pengganti mouse.
Yang kedua ada CPU yang memproses semua instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak menjadi menjalankan operasi matematika dan logika serta mengelola seluruh fungsi komputer. Yang keras Reva. Dua, transmitter bisa untuk mendengarkan suara. Yang keras Ridwan, nggak dengar sama sekali. Keras-keras. Analog begini memungkinkan ada menghubungkan perangkat dengan output HDMI seperti telepon, modem, konsol game, atau memutar media ke layar yang hanya memiliki input VGA seperti
CPU adalah perangkat keras komputer kategori output. Hard disk adalah perangkat keras komputer kategori output. Maaf, salah. Kategori input. Oh, maaf.